Apa yang terjadi bila kita berkesempatan bergaul dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Pernahkah kita membayangkan bagaimana rasanya jika suatu hari kita benar-benar duduk di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Bagaimana tatapan matanya? Bagaimana lembut suaranya? Bagaimana cara beliau memperlakukan manusia? Mungkin kita akan menjadi orang yang paling gugup sekaligus paling bahagia di dunia. Dan inilah yang terjadi bila kita bertemu dengan beliau. Pertama, kita akan bersalaman dengan Rasulullah ketika bertemu, dan ia yang paling akhir menarik tangannya. Anas bin Malik radhiyallahu an, seorang sahabat yang sangat sering bersama baginda, bercerita dalam sebuah hadis bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila bertemu dengan seseorang, beliau menjabat tangannya dan tidak menarik tangan beliau sebelum orang tersebut menarik tangannya. Hadis riwayat Tirmidzi. Sekarang bayangkan bila beliau menggenggam tangan kita dengan hangat dan kita bisa merasakan lembut tangannya. Yang kedua, Rasulullah akan tetap memandang wajah kita hingga kita yang akan mengalihkan pandangan duluan. Bisa karena suatu keperluan atau karena salah tingkah. Dalam hadis diceritakan bahwa beliau juga tidak mengalihkan wajahnya dari wajah orang tersebut hingga orang tersebut yang mengalihkan wajahnya. Hadis riwayat Tirmidzi. Bayangkan ketika kita ditatap olehnya. Perhatian beliau terasa begitu penuh sampai kita tidak tahu harus bagaimana. Yang ketiga, ia akan memberikan perhatian dengan sepenuhnya. Bukan seperti manusia zaman sekarang yang kalau ngobrol matanya tidak lepas dari HP. Dalam hadis dideskripsikan seperti berikut. Ketika menoleh, beliau menoleh atau berbalik dengan seluruh badan beliau. Hadis riwayat Tirmidzi. Ketika ia menoleh ke arah kita, ia tidak sekedar melirik. Ia berbalik dengan seluruh tubuhnya. Karena begitulah cara beliau menghargai seseorang, totalitas bukan setengah-tengah. Yang keempat, ia akan memenuhi keperluan kita. Bahkan kepada seorang budak wanita pun baginda turuti kemauannya ketika diajak keliling Madinah menyelesaikan berbagai urusan. Dalam hadis ceritanya begini, dari Anas radhiyallahu an, ia berkata, pernah seorang budak wanita di Madinah mengambil tangan Nabi SAW. Lalu ia pergi membawa beliau kemana saja ia mau. Hadis riwayat Bukhari. Begitulah, bahkan kepada seorang hamba sahaya wanita, beliau mau berjalan menemaninya berkeliling Madinah hanya untuk membantu urusannya. Beliau tidak membuat manusia merasa kecil. Justru, siapapun yang bergaul dengannya akan merasa dicintai. Para sahabat sampai merasa bahwa masing-masing mereka lah yang paling istimewa di hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal beliau memuliakan semua orang dengan akhlaknya. Sehingga yang kelima, kalau kita bisa berkesempatan bergaul dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita akan dibuat GR, merasa menjadi yang paling baginda cintai. Dikisahkan dalam hadis riwayat Bukhari, Amr bin As pernah bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling engkau cinta?" Rasulullah pun menjawab, "Aisyah." Amr bertanya kembali, dari kalangan laki-laki maksudnya ya Rasulullah?" "Ayahnya Abu Bakar," jawab baginda. "Lalu siapa lagi wahai Rasulullah?" "Umar bin Khattab," jawab beliau. Lalu Rasulullah menyebut beberapa nama sahabat lainnya. Amr bin As pun menyudahi pertanyaannya, khawatir dia baru disebut setelah sekian banyak nama. Padahal Amr bin As bertanya begitu karena penasaran, merasa menjadi yang paling dicintai Rasulullah. Lalu bisa dibayangkan bagaimana perlakuan Rasulullah kepada sahabat-sahabat yang lebih ia cintai dari Amr bin As. Bayangkan hidup bersama seseorang yang selama bertahun-tahun tidak pernah berkata kasar kepada pelayannya, tidak pernah membentak, tidak pernah merendahkan, tidak pernah melukai dengan ucapan. Yang keenam, bila kita punya kesempatan bertemu dan bergaul dengan Rasulullah SAW, maka kita tidak akan mendengar kata-kata kasar darinya. Anas bin Malik bercerita, "Aku menjadi pelayan Nabi SAW selama 10 tahun. Selama itu, beliau tidak pernah mengucapkan kata kasar kepadaku walaupun kata uf.
atau suara protes yang dalam bahasa Indonesia bisa berbunyi ah. Beliau tidak pernah mengomentari sesuatu yang kulakukan dengan mengatakan, "Mengapa kau lakukan ini?" Atau bila ada sesuatu yang tak kulakukan, ia tidak bertanya, "Mengapa kau tinggalkan ini?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang terbaik akhlaknya. Hadis riwayat Tirmidzi. Yang ketujuh, kadang kita akan dibecandai juga, sebagaimana yang ia lakukan kepada seseorang sahabat bernama Zahir bin Haram, seseorang yang tinggalnya di gurun atau luar kota Madinah. Ketika itu Zahir sedang di pasar untuk menjual barangnya. Tiba-tiba ada seseorang yang mendekapnya dari belakang. Zahir pun berteriak dan memberontak. Setelah ia tahu bahwa yang mengerjainya Rasulullah, Zahir pun tenang dan malah membiarkan ia didekap Rasulullah SAW. Keisengan Rasulullah tidak sampai di situ. Baginda pun berkata, "Wahai manusia, siapa yang mau membeli budak ini?" Zahir pun menjawab, "Wahai Rasulullah, siapa yang membeli orang jelek sepertiku?" Dan baginda pun mengeluarkan kalimat yang akan dikenang oleh Zahir seumur hidup. "Namun di sisi Allah engkau ini mahal, Zahir." Yang kedelapan, kita akan mendapatkan empati dan simpatinya, perlindungannya, kasih sayangnya, dan bimbingan untuk berada dalam jalan iman dan Islam. Sebagaimana yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala sabdakan dalam Al-Quran Surat At-Taubah ayat 128. "Sungguh benar-benar telah datang kepadamu seorang Rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, dan bersikap penyantun dan penyayang terhadap orang-orang mukmin. Tapi kenyataannya ia telah wafat dan tak mungkin dalam hidup di dunia ini kita sempat bergaul dengannya. Namun ia telah mengalirkan kerinduan kepada generasi-generasi berikutnya." Tertera dalam kitab Kanzul Ummal, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata begini, "Wahai Abu Bakar, aku begitu rindu hendak bertemu dengan ikhwanku." Kemudian Abu Bakar menjawab, "Bukankah kami ini saudara-saudaramu?" "Kamu semua adalah sahabat-sahabatku, tetapi bukan saudara-saudaraku," jawab baginda. Ia pun menuntaskan jawabannya, "Saudara-saudaraku adalah mereka yang belum pernah melihatku, tetapi mereka beriman denganku dan mereka mencintai aku melebihi anak dan orang tua mereka. Mereka itu adalah saudara-saudaraku dan mereka bersama denganku. Beruntunglah mereka yang melihatku dan beriman kepadaku. Dan beruntung juga mereka yang beriman kepadaku sedangkan mereka tidak pernah melihatku." Hadis ini menurut Ibnu Katsir berstatus dhaif. Lalu bisakah kita mengimbangi kerinduannya? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.